Bareskrim Polri mengamankan satu tersangka yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus judi online situs W88 jaringan Filipina di Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka merupakan penyedia rekening deposit dan rekening penarikan untuk para pemain judi online W88 tersebut ditangkap di Filipina pada 31 Oktober lalu. Perputaran uang dari situs judi online W88 tersebut mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Marah emosi terbersit dari emak-emak karena ditipu seorang wanita di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para warga tertipu hingga jutaan rupiah yang totalnya hampir 2 miliar rupiah. Sebelumnya, warga mendapat tawaran pembelian paket sembako murah seharga Rp10.000 oleh seorang wanita. Modus pelaku merekrut seorang koordinator yang bertugas mengumpulkan warga sebanyak-banyaknya dengan iming-iming mendapatkan bonus berupa sepeda motor dan mobil. Pelaku menyalurkan paket sembako pada gelombang pertama, namun pada gelombang kedua dan ketiga setelah uang disetorkan, pelaku justru kabur. Seorang warga tertimpa tembok pembatas jalan yang ambruk sepanjang 20 meter. Ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2024-2029, Komjen Setio Budianto akan segera dilantik Presiden pada Desember 2024 mendatang. Wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. 960.000 diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Sejumlah pemain timnas senior termasuk pemain abroad akan dipanggil Shin Tae-yong untuk melakoni Piala AFF 2024. Bersama saya Raisa Nadia, berikut seputarannya sepagi selengkapnya. Kebakaran hebat menimpa komplek gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Gudang farmasi hangus terbakar. Berikut 3 unit mobil dinas yang terparkir. Api berkobar tak terkendali melahap gedung perkantoran Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pemadaman menggunakan hidran di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil berarti. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sanggau diterjunkan ke lokasi butuh beberapa jam untuk mengendalikan api. Gudang farmasi ludes terbakar, api juga melahap 3 unit mobil dinas di lokasi kejadian. Diduga mungkin korsleting listrik ya. Korsleting listrik ya. Karena informasi yang kami dapat tadi ada yang mengatakan ada percikan api di sana. Dugaan awal, kebakaran disebabkan korsleting listrik, namun penyebab pasti dalam penyelidikan tim Inafis Polres Sanggau. Akibat kebakaran, persediaan obat-obatan dan perlengkapan medis habis terbakar. 2 mobil dinas terbakar hingga hangus, sementara 1 unit lainnya rusak parah pada bagian depan. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Trianto melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik sepeda di kawasan industri Terboyo, Semarang, Kamis sore. Hembusan angin kencang meludeskan hampir seluruh bangunan seluas 1 hektar beserta isinya. Kobaran api membakar sebuah pabrik sepeda di Semarang, Jawa Tengah. 15 unit mobil damkar dan puluhan petugas berjibaku memadamkan api di tengah hembusan angin yang kencang. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Bahkan sebagian bangunan roboh karena tak kuat menahan panasnya api. Api diketahui muncul dari bagian belakang pabrik saat karyawan sudah pulang. Sayangnya belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Sementara itu, sebuah rumah dan toko yang berjualan sembako di Jalan Keputran, Surabaya terbakar pada Kamis sore. Api yang berkobar menghanguskan bangunan rumah di lantai 3 yang digunakan tempat tinggal keluarga. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas damkar menyebar masuk ke dalam gang untuk menjangkau titik api di lantai 3. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah petugas damkar melakukan pembasahan selama 1 jam di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan tabung gas LPG. 2 warga Kota Bandung, Jawa Barat mengalami luka-luka akibat tabung gas LPG di sebuah ruko servis kompor meledak pada Kamis pagi. Ledakan menyebabkan bangunan ruko hancur berantakan. Satu dari 2 korban ledakan tabung gas ini nampak syok berdiri di tengah reruntuhan bangunan. Didampingi warga, korban luka ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Ledakan juga sempat membuat warga setempat panik dan berhamburan keluar rumah. Akibat ledakan, 2 penghuni rumah mengalami luka-luka. Polisi telah memasang garis polisi di area TKP untuk penyelidikan lebih lanjut. Ledakan mengakibatkan sedikitnya 2 rumah terdampak. Pemirsa, negara akan merugi jika menerapkan sanksi pidana terhadap 22 terdakwa kasus korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun rupiah. Pandangan tersebut disampaikan 3 saksi ahli yang hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa pimpinan CV Senus Inti Perkasa Tamron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli. Salah satu saksi ahli, Rocky Marbun, berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi. Saksi ahli dari Universitas Indonesia ini menambahkan tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Hukum administrasi negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Kasus tata niaga timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tercatat 23 terdakwa, salah satunya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, SMA 11 Pandeglang, Banten diduga mewajibkan siswanya memberikan sumbangan untuk bangun masjid di sekolah. SMA dengan jumlah siswa hampir 1.000 orang hanya memiliki musola kecil hingga harus antri lama untuk beribadah. Setiap harinya, ratusan siswa harus antri untuk sholat di musola SMA Negeri 11 Pandeglang, Banten. Antrian makan waktu lama karena kapasitas musola hanya 80 orang, sementara jumlah siswa mencapai 964 orang. Agar tak terlewat waktu sholat, beberapa siswa akhirnya sholat di ruang kelas. Pihak sekolah meminta infak Rp300.000 per siswa namun diprotes sebagai orang tua. Ibu kepala sekolahnya datang, dia membebaskan untuk pembiayaan infak itu kalau saya tidak mampu. Namun pihak sekolah menegaskan infak hanya sukarela bagi siswa yang mampu saja. Di sana juga kami tidak menekankan harus berapa, bahkan kami juga tidak memaksa orang tua siswa membayar berapa. Pihak sekolah berharap ada bantuan masyarakat umum untuk pembangunan masjid agar siswa bisa sholat tepat waktu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI akhirnya menetapkan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Dari 20 calon ditetapkan 5 pimpinan dan 5 Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman resmi menetapkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024 hingga 2029. Penetapan ini digelar usai menggelar seleksi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilaksanakan sejak 18 hingga 21 November 2024. Pemilihan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini digelar secara terbuka, musyawarah dan menggunakan sistem voting. Hasilnya, 5 nama pimpinan KPK periode mendatang ditetapkan, diantaranya Setio Budianto, Johannes Tanak, Fitro Roh Cahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Usai ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2024-2029, Komjen Setio Budianto akan segera dilantik Presiden pada Desember 2024 mendatang. Meski bukan yang terkaya dari 5 pimpinan KPK, Setio memperoleh dukungan terbanyak 45 suara dari total 48 suara. Setio Budianto akhirnya terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Setio mendapat dukungan 46 suara dari total 48 anggota Dewan di Komisi 3. Sebelum naik ke kursi pimpinan Komisi Anti Suap, Setio menjabat sebagai Irjen di Kementerian Pertanian era Andi Amran Sulaiman. Pria lahiran 1967 ini merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pria lulusan Akpol 1989 ini sebelumnya berkarir di Korps Bayangkara dalam bidang research. Setio juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK pada 2021 silam. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kekayaan Setio per 1 April 2024 mencapai 9.611 juta rupiah yang terdiri atas tanah, bangunan hingga transportasi. Sementara harta kekayaan pimpinan KPK lain yang paling terendah yakni Ibnu Basuki Widodo dan Fitro Roh Cahyanto yang hanya memiliki kekayaan kurang dari 5 miliar rupiah. Sedangkan harta kekayaan 2 pimpinan KPK lain yang tertinggi yakni Agus Joko Pramono mencapai 18,6 miliar rupiah. Para pimpinan KPK ini nantinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. 960 ribu diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Tak main-main, perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis mencapai 900 triliun rupiah. Maraknya kasus judi online terus meresahkan warga. Guna memerangi judi online, pemerintah telah memblokir lebih dari 300.000 situs judi online sejak Oktober 2024. Sejumlah bank plat merah dan swasta hingga aplikasi uang digital diketahui bahkan kerap digunakan para pelaku judi online. Sebanyak 651 permohonan pemblokiran rekening terkait judi online juga telah diajukan ke PPATK. Parahnya wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. Ironisnya, 80.000 orang diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan perputaran uang judi online bahkan menembus 900 triliun rupiah. Perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Tanya itu sebanyak 960 ribu pelajar dan mahasiswa juga terlibat judi online. Guna memberantas judi online, Kemenak juga akan melibatkan 5.900 kantor urusan agama di seluruh Indonesia dan mengerahkan 50 ribu penyuluh agama untuk memproteksi masyarakat dari paparan judi online. Sementara itu, dari 619 kasus judi online yang diungkap, Polri menetapkan 734 tersangka judi online terdiri dari penjual chip, pencari talent hingga marketing. Pemblokiran otomatis dan sistematis terhadap situs judi online harus dilakukan menyeluruh tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Satu tersangka yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus judi online situs W88 ditangkap di Filipina dan dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta. Perputaran uang situs judi online tersebut mencapai 1 triliun rupiah pada tahun 2024. Barreskrim Polri mengamankan satu tersangka yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus judi online situs W88 jaringan Filipina di Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka berinisial HS yang merupakan penyedia rekening deposit dan rekening penarikan untuk para pemain judi online W88 tersebut ditangkap di Filipina pada 31 Oktober lalu. Perputaran uang dari situs judi online W88 tersebut mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Dengan pengawalan ketat kepolisian, HS alias A selanjutnya dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Saudara Han alias AS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia, mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. Usai menghadiri KTT G20 di Brazil, Presiden Prabowo langsung bertolak ke London, Inggris. Kedatangan Presiden ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III di Buckingham Palace serta komunitas diaspora Indonesia di London. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Stansted, London, Inggris, Rabu siang waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut perwakilan Kerajaan Inggris termasuk Deputi Lieutenant Charles. Hadir juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Jennifer Anderson, dan perwakilan KBRI London, Kolonel Faisal Rahman. Lawatan Presiden ke Inggris ini untuk memperketat hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan pertahanan. Selanjutnya, Prabowo akan melanjutkan lawatan kenegaraan ke Timur Tengah sebelum kembali ke tanah air. Pemirsa, tim pemenangan Ridho kembali angkat suara menanggapi maraknya aksi perusakan alat peraga kampanye atau APK milik paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini. Perusakan alat peraga kampanye paslon Ridho terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir, hampir di semua wilayah Jakarta. Aksi tersebut dinilai semakin masif dan membutuhkan langkah serius untuk mengatasinya. Untuk mengantisipasi aksi perusakan APK Ridho agar tidak semakin meluas oleh orang tak bertanggung jawab ini, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan membentuk tim reaksi cepat untuk menjaga dan mengawasi alat peraga kampanye Ridho se-Jakarta. Ini harus kami lakukan karena beberapa kali kami mengadukan kepada Bawaslu terkait perusakan APK ini. Pertanyaan Bawaslu selalu sama, siapa pelakunya? Dan kita belum bisa mengetahui secara pasti siapa pelakunya. Perusakan alat peraga kampanye atau APK termasuk tindakan pidana dalam pemilu. Bagi para pelaku perusakan diancam dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat 4, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jaka Samsa News melaporkan. Pemirsa, kompetisi pasar smartphone saat ini semakin keras. Produsen smartphone harus berinovasi baik dalam keunggulan teknologi perangkat maupun pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang semakin canggih. Oppo yang menjadi salah satu pionir di segmen premium akhirnya resmi meluncurkan secara global smartphone seri flagship terbarunya yang sudah ditunggu-tunggu konsumen, Oppo Find X8 dan Find X8 Pro. Produk Manajer Oppo Indonesia Denny Setiawan menjelaskan seri terbaru Oppo ini akan menggebrak pasar flagship yang sebelumnya tidak bisa dilakukan smartphone flagship pada umumnya.
Ada beberapa hal yang menjadi highlight pada Oppo Find X8 series. Di antaranya dari segi baterai yang dikembangkan dengan teknologi silikon karbon. Pihaknya juga concern pada kualitas hasil kamera. Oppo mengimprovisasi telefoto yang berfokus A1. Untuk memberikan pengalaman smartphone flagship terbaik untuk range harga yang tentunya ekonomis. Sementara public figure Morgan Oey menuturkan pengalamannya saat mencoba Oppo Find X8 series. Menurutnya smartphone tersebut sangat menarik perhatiannya. Fitur yang diunggulkan Find X8 series yaitu AI Telescope Zoom untuk menangkap foto jarak jauh dengan hasil jernih, Lightning Snap dengan kemampuan menangkap momen cepat dengan jelas menyaingi kualitas DSLR, dan baterai berkapasitas besar lengkap dengan pengisian cepat 80 watt Super VOOC. Kalau misalnya kita foto, misalnya kita lagi dalam perjalanan juga ada Lightning Snap, jadi kita tinggal snap, foto kita tetap jelas, nggak blur. Terus fitur-fitur AI-nya juga tambah. Dulu kan cuma AI eraser, sekarang juga udah ada AI unblur. Terus AI, kalau misalnya kita foto di kaca gitu-gitu ada AI reflection remover. Foto langsung tuju itu istilahnya apa gitu, tapi itu bisa bikin banyak kegiatan kayak olahraga. Kemarin ada ngetes gerakan-gerakan yang biasanya sekali lewat doang kayak fotoin kucing, itu bisa didapetin dengan di presisi aja. Jadi ada satu momen yang bagus bisa dapat. Untuk Oppo Find X8 ini, jujur ini di luar ekspektasi saya yang pribadi, apalagi bisa buat acara secara global ini, ada dari Brazil, dari India, dari hampir semua negara, dan tentunya yang paling mengagetkan fitur-fiturnya ini benar-benar high-end banget, dan terobosan ini saya rasa bisa membuat value ataupun membuat elektabilitas dari Oppo sendiri akan meningkat. Untuk Oppo Find X8 dengan memori 12GB dan internal 256GB dijual di pasaran seharga Rp13.999.000. Sementara Oppo Find 8 dengan memori internal 512 RAM 16GB dibanderol Rp15.999.000. Find X8 Pro dengan memori internal 512GB dan RAM 16GB yakni Rp19.999.000. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Bang Napi akan hadir dalam Berita Kriminal Sergap. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita kudu lebih waspada sama keadaan lingkungan rumah sekitaran kita sendiri. Nah ini, baru-baru ini polisi berhasil ngegerebek satu rumah di dalam komplek yang ternyata dijadiin tempat operator judi online. Yang lebih ngeri nih, operator judi online ini berkedok tempat jualan kain dan pakaian jadi. Nah, loh. Inilah salah satu markas operator judi online di Bandung, Jawa Barat. Tempatnya tidak mencurigakan, berada di tengah komplek perumahan Muara Bojong Loak Kidul. Dalam penggerebekan, Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan 5 orang. Namun mereka mengaku hanya bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri. 2 tahun. 2 tahun. Kapan? Dari 2022. Kira-kira selama 2 tahun itu udah cuan berapa? Waduh, kalau cuan sih per bulan aja berapa? Omset per bulan berapa? Omset bulan 300 sampai 500. Penghasilan telemarketing judi online ini mencapai 300 hingga 500 juta per bulan. Dari 5 orang yang diamankan, 4 orang berperan sebagai admin, sedangkan 1 orang FG sebagai supervisor. Dari supervisor dari tempat ini dapat keuntungan kurang lebih 300 juta sampai 500 per bulan. Jadi memang kapasitasnya mereka ini adalah semua link ini adalah masuk ke luar negeri. Jadi di sini adalah mereka menyebarkan link-link
situs judi online, dan jika memang ada masyarakat yang tergiur dengan mengklik tersebut, mereka mendapatkan fee. Bisnis judi online dengan situs mabuk judi dan GG Cuan ini telah berlangsung sekitar 2 tahun. Untuk mengelabui warga sekitar, mereka berkedok tempat penjualan kain dan pakaian jadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana laporkan. Laki-laki yang satu ini akhirnya kena batunya. Dia mesum. Dia ketangkap basah, lagi manjat pagar rumah, mencuri jemuran pakaian dalam wanita. Warga nih udah lama nih resah nih. Pasalnya nih apa? Udah beberapa kali laporan warga kehilangan pakaian dalam wanita. Pria ini sulit berkutik lagi. Warga dan petugas Linmas Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto memergokinya memanjat pagar sebuah rumah diduga hendak mencuri jemuran. Setelah sempat kabur, pelaku tertangkap di jembatan Tribuana, 1 km dari tempat kejahatan. Saat digeledah, ditemukan sarung bantal dan guling di celana pelaku. Pemilik rumah mengatakan memergoki pelaku yang sama 2 kali melakukan pencurian jemuran pakaian dalam wanita. Beberapa tetangga juga melaporkan kehilangan jemuran. Berarti kan nggak benar itu kan, sudah 2 kali dia mengetahui. Oh, ketahuan manjat. Iya. Terus itu? Pertama lari. Yang kemarin sudah lihat anak ini mambil ancang-ancang, dia diam di situ. Begitu manjat ada kesempatan. Ya, kesempatan datang langsung lari. Lah sepedanya dia ditaruh sini. Warga dan petugas Linmas tidak menyerahkan pelaku ke polisi. Mereka hanya mencatat identitasnya dan meminta tidak mengulangi perbuatannya. Dari kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Pengendara sepeda motor ini nekat nantangin perwira polisi yang lagi tugas ngatur lalu lintas di Kediri, Jawa Timur. Pelaku langsung ditangkap dan diperiksa. Nah, tapi ternyata dia depresi lantaran ditinggal pacarnya kabur. Kasihan banget nih bocah nih. Ini video yang viral. Seorang pengendara sepeda motor menantang kabak Ops Polres Kediri Kota, Kompol Mukhlason, yang sedang mengatur arus lalu lintas di depan gedung IKCC, Jalan Urip Sumoharjo. Pengendara motor diamankan dan diperiksa polisi. Belakangan diduga pengendara motor tersebut tengah depresi. Polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang. Dan tadi malam juga telah bersama-sama antara Polres Kediri Kota dan Dinas Sosial Kota Kediri untuk menindaklanjuti dengan membawa Mas RZ ini ke Lawang, Malang untuk menjalani pengobatannya. Ibunda pengendara motor tersebut akhirnya datang ke polisi. Ia minta maaf dan mengakui anaknya sedang dalam pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri karena depresi. Ya, depresinya satu karena ditinggal nikah pacarnya, yang kedua ditinggal papanya meninggal, jadi itu depresinya itu. Dan mulainya baru 1 bulan yang lalu. Dan saya selaku orang tua sudah berusaha untuk saya masukkan ke rumah sakit. Sang anak mengalami depresi selama sebulan terakhir setelah ditinggal nikah oleh pacarnya. Akibat depresi, pelaku memaki Kompol Mukhlason saat sedang berdinas mengamankan kedatangan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni di gedung IKCC. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Lah, orang kalau udah kena batunya, baru dia nyesel. Kayak supir pick up yang satu ini. Kedapatan pakai narkoba sabu, dia langsung nangis-nangis nih minta mohon maaf ke polisi. Polisi curiga nih lantaran mobil parkir di bahu jalan ya. Waktu dilihat supirnya lagi pakai sabu. Waduh, nggak takut apa nanti kecelakaan? Oh.
Sambil menangis terisak, sopir angkutan pikap ini digelandang polisi ke mobilnya. Polisi memintanya menunjukkan barang bukti narkoba di dalam mobil pikap. Barang bukti ditemukan dalam tas hitam berupa bong alat hisap sabu dan paket narkoba sabu. Sopir pikap Ferdinand Ade Saputra, warga desa Pelausan Kediri, diamankan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto di Jalan Nasional Bypass, Kabupaten Mojokerto. Petugas curiga dengan mobil pikap yang diparkir di tepi jalan bypass. Saat didatangi, pengemudinya melarikan diri. Diduga pelaku sedang menggunakan narkoba sabu saat polisi datang. Pemeriksaan maraton sedang kita laksanakan dan tentunya ke depan akan kita laboratoriumkan terkait barang bukti yang disita oleh petugas dari orang atau pengendara tersebut. Seperti itu. Itu diamankan di daerah mana nih? Dalam? Diamankan di daerah mana? Di bypass. Barang bukti ditemukan di bawah dashboard mobil. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Ada-ada aja nih ulah maling yang satu ini. Udah ketangkep warga, maling sepeda ini ngaku punya hubungan saudara dengan korbannya. Padahal korban nggak kenal sama sekali nih sama si pelaku. Bisa aja saudara keturunan Nabi Adam maksud ente. Warga berkerumun di depan pos keamanan Jalan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Ujang, seorang pria lajang, tertangkap tangan kedapatan mencuri sebuah sepeda milik seorang warga. Namun pencuri satu ini rupanya pandai berkelit. Pelaku mengaku sepeda lipat itu milik saudaranya. Namun korban mengaku tak mengenal pelaku pencurian. Sepeda, udah berapa kali? Baru kali ini. Kamu ngelakuin ini berapa orang? Sendiri. Mohon begitu jangan dosen, bawa air kecil, anak-anak itu saudara tuh, itu sepeda bukan banyak. Oh iya, udah di depan digotong katanya, dimaling apa? Maling, dia ngaku bilang masih saudara, kenal juga enggak kata saya. Saat hendak dibawa polisi, pelaku sempat menjadi sasaran emosi warga. Petugas Puser Unit Reskrim Polsek Tambora langsung mengamankannya, membawa dengan mobil patroli. Untuk sementara, pelaku ditahan di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Yang namanya kita ngeliat maling, rasanya emang gemes dan bikin emosi. Kayak yang satu ini, maling udah ketangkep, masih digeruduk, di smackdown warga, biarpun dalam pos keamanan. Warga pasti gemes lantaran sering banget kehilangan sepeda motor, tapi pelakunya nggak pernah tuh ketangkep-tangkep. Pencuri sepeda motor gemetar saat diamankan di sebuah pos keamanan Jalan Angke Jaya, Jakarta Barat. Warga yang emosi berusaha masuk menghakiminya. Kedatangan petugas kepolisian tak menyurutkan emosi warga. Akibatnya, pelaku pencurian jadi bulan-bulanan saat dibawa keluar. Dua pelaku tertangkap tangan mencuri sepeda motor Matic yang terparkir di luar rumah. Yang punya motor turun, terus diteriaki maling. Itu pelakunya berapa orang, Bang? 2 orang. Terus yang tertangkap? Yang bawa motor kabur, yang mau ngambil motor tangkap. 1 orang pelaku tertangkap, namun seorang pelaku yang bawa motor curian berhasil kabur. Pelaku dipergoki pemilik saat membongkar gembok pada roda sepeda motor. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku digelandang ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Nah, pasangan suami istri yang satu ini gelap mata, mencuri kotak amal di sebuah masjid. Keduanya tertangkap dan dengan memelas mengaku kehabisan uang buat perjalanan keluar kota. Waduh, kalau begini sih bilang aja terus terang. Pasti ada yang bantu, pasti ada jalan. Percayalah. Yai,
Kamera CCTV merekam jelas saat seorang pria berkaos biru membobol isi kotak amal masjid di Boribelaya, Maros, Sulawesi Selatan. Seorang wanita menunggunya di luar masjid, mereka kemudian melarikan diri dengan sepeda motor. Ternyata pelaku tidak beraksi satu kali. Mereka beraksi di masjid kedua, Masjid Babul Falah Jawi-Jawi di Bantimurung. Namun perbuatan mereka dipergoki pengurus masjid. Kedua pelaku langsung disergap dan nyaris diamuk warga yang emosi. Kalau suaminya di mana? Suaminya nunggu di depan, tetapi dipergoki sama Ustaz Haruna. Akhirnya si puannya ini gemetar. Akhirnya dia melarikan diri. Laki-lakinya juga mau melarikan diri. Akhirnya sempat ditangkap sama Pak Ustadz. Yang diambil uang itu berjumlah 483.000 di luar uang recehan. Itu sudah dikasih masuk di kantong atau gimana, Pak? Sudah dikasih masuk di kantong kresek warna biru. Keduanya adalah pasangan suami istri. Mereka membobol kotak amal di dua masjid dengan alasan kehabisan uang untuk melanjutkan perjalanan ke Sinjai, Sulawesi Selatan. Pelaku pria RI 20 tahun dan istrinya RA 18 tahun mengaku nekat lantaran butuh uang untuk mengantar istri yang baru mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Sinjai. Keduanya diamankan di Mapolsek Bantimurung dengan barang bukti uang infak masjid sebesar Rp500.000. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Ini gara-gara kumpul tinggal seatap 2,5 tahun. Tersangka pembunuhan wanita dengan barbel di Surabaya, Jawa Timur ternyata kekasih korban. Permasalahannya angsuran gadai emas ditolak dibayar korban. Wah, gara-gara angsuran nyawa jadi taruhan. Kekasih Lindawati, Andre Surya, 51 tahun, ditangkap polisi karena terbukti melakukan pembunuhan di Jalan Ngaglik, Surabaya. Korban 55 tahun dan tersangka merupakan pasangan kekasih, sudah 2,5 tahun tinggal seatap. Hasil penyelidikan polisi sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku terlibat cekcok masalah gadai emas. Tersangka emosi dan mengambil barbel seberat 5 kg dan digunakan untuk menganiaya. Sebelumnya tersangka memberitahukan pada keluarga korban, Lindawati jatuh di kamar mandi. Namun setelah dilakukan penyelidikan, korban tewas karena penganiayaan akibat menolak bayar cicilan emas. Memberi perlawanan dengan cara mencakar leher pelaku dan juga menggigit tangan pelaku. Jadi akibat perbuatan yang bersangkutan akhirnya melakukan membunuh terhadap korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, dijerat pasal pembunuhan disertai penganiayaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Tuh kan, 2,5 tahun kumpul bersama, jadi deh masalah. Gara-gara gadai emas belum bayar, nyawa kekasih jadi melayang. Ingat! Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Terima kasih Bang Napi. Tergiur dengan tawaran paket sembako murah, ratusan emak-emak di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat justru tertipu. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di turunan Silayur Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Truk bermuatan aki diduga alami remblong menabrak mobil, sepeda motor, toko, warung, dan juga tiang listrik. Akibatnya 2 orang meninggal di lokasi dan 3 orang luka-luka. Tangan. Kecelakaan maut terjadi di turunan Silayur Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Semarang.
Truk tronton bermuatan aki diduga rem nyablong menabrak sejumlah kendaraan yang melintas dan terparkir di toko serta warung yang berhenti setelah menabrak tiang listrik. Sopir terjepit bodi truk. Kondisi lalu lintas sedang ramai membuat banyak korban berjatuhan. 2 orang meninggal dunia, 3 orang mengalami luka berat. Sementara itu, petugas dari Basarnas Semarang sempat kesulitan mengevakuasi sopir truk akibat terjepit bodi truk. Setelah berjuang 1 jam, sopir truk dapat dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Tronton membawa aki ya, aki di turunan ini menabrak depan toko ini, toko di samping toko laundry ya. Meninggal 2 ya, dan 3 luka. Kini kasus kecelakaan maut dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu melaporkan. Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah mobil menabrak sepeda motor pedagang sayur dan seorang pejalan kaki di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini, seorang wanita lansia tewas. Mobil ini ringsek setelah menabrak sepeda motor dan tiang listrik di Jalan Poros Insinyur Sutami, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pengendara sepeda motor yang merupakan pedagang sayur terluka parah di bagian pinggang dan paha. Seorang wanita lansia 67 tahun yang tengah berbelanja sayur tewas dengan kondisi jasad tertimpa mobil. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikendarai Samsam pria 60 tahun melaju dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Maros. Pengemudi diduga mengantuk, hilang kendali, menabrak para korban yang berada di pinggir jalan. Kok beli sayur? Nah, terus? Langsung tiba-tiba itu mobil. Oh, kencang memang? Kencang memang. Oh, berapa orang nabrak itu, Pak? 2 sama itu ini. Ya, 2 sama pedagang sayur ya? Ya, oh. Tapi gimana keluarganya, Pak? Kecelakaan ini mengingatkan warga untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, seorang warga tertimpa tembok pembatas jalan sepanjang 20 meter di Semarang, Jawa Tengah. Selain korban, tembok juga merobohkan tiang trafo listrik dan menimpa mobil. Mobil ini rusak parah akibat tertimpa tembok yang roboh sepanjang 20 meter di Jalan Gemah Raya, Pedurungan Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tembok tersebut merupakan tembok pembatas lahan milik Yayasan Gris dengan perkampungan warga. Suara benturan yang keras membuat sejumlah warga keluar rumah. Saksi mata mengatakan usai kejadian 2 orang keluar dari mobil yang tertimpa tembok. 1 korban, seorang wanita terluka di kepala, dilarikan ke rumah sakit. Tembok yang roboh juga menimpa sebuah tiang trafo listrik dan tiang telepon. Kondisi ini membuat listrik di lingkungan tersebut padam. Laki-laki umur 30 tahun, drivernya dan ibunya berusia kurang lebih 50 tahunan mengalami cedera kepala sebelah kiri. Kondisinya sebelumnya memang sudah miring untuk tembok pagar dari Gris itu sendiri. Dari warga pun sudah sering untuk mengirimkan surat ke pengelola. Sebelum ambruk, tembok sepanjang 50 meter tersebut sudah dalam kondisi miring. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Tergiur dengan tawaran paket sembako murah, ratusan emak-emak di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat justru tertipu. Tak tanggung-tanggung, total uang warga hampir 2 miliar rupiah dibawa kabur pelaku. Naik motoin. Tipu sama si Retna nih. 3.250.000. Ya Allah, sedih banget. Ya Allah. Ibu berapa, Bu? 3.250.000. Marah emosi terbersit dari emak-emak ini karena ditipu seorang wanita di Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para wanita ini tertipu hingga jutaan rupiah yang totalnya hampir 2 miliar rupiah. Sebelumnya warga mendapat tawaran pembelian paket sembako murah seharga Rp10.000 oleh seorang wanita.
Modus pelaku merekrut seorang koordinator yang bertugas mengumpulkan warga sebanyak-banyaknya dengan iming-iming mendapatkan bonus berupa sepeda motor ataupun mobil. Jam 7 malam tunggu aja infonya. Semua ya nak, semua nak. Oke. Semuanya ya nak disisain ya. Besok Janji lu nak, demi Allah lu nak. Lagi. Ya kita udah disumpahin orang-orang banyak soalnya. Dirimu harus janji ya. Tungguin ya. Hai. Pelaku menyalurkan paket sembako pada gelombang pertama. Namun pada gelombang kedua dan ketiga, setelah uang disetorkan para korban, pelaku kabur. Paket sembako murah berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir tak kunjung disalurkan. Tanggal berapa tuh lagi kemana hari Senin? Jam 8 dia udah kabur Pak, bawa anaknya Pak. Ada yang bilang, ada yang lihat tetangganya naik bajai. Kasus ini telah dilaporkan para korban ke kantor polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 3 pasangan cagup-cawagup DKI Jakarta menghadiri doa bersama untuk Pilkada Damai yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Ketiga paslon maupun aparat berharap Pilgub Jakarta akan berjalan kondusif. Polda Metro Jaya menggelar doa bersama untuk Pilkada Damai jelang pemilihan Gubernur Jakarta pekan depan. Seluruh pasangan calon hadir, baik paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Susono, pasangan calon nomor urut 2 Pramono Anung dan paslon nomor urut 3 Acara doa bersama untuk pemilihan Damai ini dilaksanakan di Masjid Al-Kausar yang berada di dalam area Polda Metro Jaya. Acara ini juga turut dihadiri oleh KPU Jakarta, Bawaslu Jakarta, serta Panglima Kodam Jaya. Para pasangan calon maupun pihak aparat kepolisian berharap pilkada nanti dapat berjalan kondusif. Kita jadikan Pilkada Jakarta ini paling teladan se-Indonesia. Jakarta adalah pusatnya Indonesia. Kalau sudah jadi pusat, segalanya harus jadi percontohan kan. Dari sisi damai, kondusif, partisipasinya, mari beramai-ramai ke TPS. Kan ditentukan tanggal 27 nanti, sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan dan membela rakyat. Itu yang terpenting. Kalau saya, yang paling penting, Jakarta lebih Persija dan Jakmania menjadi tuan rumah yang membahagiakan. Oke. Doa bersama ini dimaksudkan untuk meredam suasana yang terjadi selama masa kampanye agar menjelang tahapan akhir menuju proses pemungutan suara bisa berjalan baik tanpa konflik. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Eri Nugraha melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, wajib mencicipi sajian cumi sambal cobek di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tekstur kenyal dari cumi yang berpadu dengan pedas gurihnya sambal bajak membuat kuliner ini jadi makanan favorit. Makanan pedas tidak hanya cocok dipadukan dengan ayam, tapi juga dengan seafood. Sebuah kedai makan yang terletak di Jalan Selepa di pusat kota di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini mungkin bisa menjadi alternatif bagi Anda pecinta seafood sekaligus pecinta pedas. Menu andalannya cumi sambal bakar. Cumi segar yang digoreng, kemudian dibakar di atas cobek bersama sambal bajak menambah cita rasa pedas gurih dan tentunya membuat Anda ketagihan. Tak hanya tampilannya yang unik karena disajikan langsung di atas cobek, namun rasanya juga menggugah selera. Cumi yang matang sempurna dipadukan dengan sambal cobek bakar yang pedas, membuat menu satu ini menjadi favorit para pengunjung yang datang. Rasanya cuminya enak, pedas, terus ada manis-manisnya. Di sini memang yang terkenal itu spesialis sambalnya. Ya, jadi kita berinovasi dengan coba bikin sambal yang dibakar di atas piring cobek. Begitu, dan ternyata masyarakat di sini menjadikan itu sebagai menu favoritnya mereka. Cumi itu bisa sampai 20-30 porsi. Soal harga tak perlu khawatir. Cumi sambal cobek bakar ini cukup terjangkau, dibanderol Rp36.000 per porsinya. Enak dan ramah di kantong kan? Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang hobi berwisata alam, kami akan mengajak Anda merasakan camping di alam terbuka dengan udara yang sangat dingin di Danau Alam Ranu Regulo, Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Suasana tenang berpadu dengan kecantikan Ranu Regulo membuat liburan Anda tak terlupakan. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda.
Inilah kecantikan danau alam Ranuregulo yang berada di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Destinasi wisata tersembunyi menawarkan suasana tenang khas pegunungan dengan pemandangan yang menakjubkan. Apalagi pesona keindahan danau alam Ranuregulo berselimut kabut tipis saat pagi hari. Berada di ketinggian kurang lebih 2100 meter di atas permukaan laut, membuat suhu di Ranuregulo mencapai 10 derajat Celcius. Keindahan Ranuregulo semakin diperkaya dengan keberagaman flora dan fauna di sekitarnya. Dingin banget. Kalau harga tiketnya termasuk terjangkau atau? Terjangkau sih, itu dikenal sama pemandangan-pemandangannya, apalagi danaunya kayak gitu. Apalagi kan ini kabutnya dari pagi hari, apalagi malam tuh enak, seger. Pengunjung cukup membayar tiket Rp19.000 per orang untuk merasakan camping di tepi Ranuregulo. Bagaimana? Anda tertarik mencoba sensasi camping di danau alam nan cantik ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sepertinya takkan habis jika membicarakan keindahan alam Indonesia. Ibarat surga kecil di timur Indonesia, di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kita bisa menikmati panorama indah dari puncak Davalen di Misol. Tempat ini memikat wisatawan dengan gugusan pulau karang, formasi kars memukau, dan pesona danau berbentuk hati yang menawan. Berikut liputannya. Tak diragukan lagi, Kabupaten Raja Ampat masih menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dunia dengan keindahan baharinya yang tersohor hingga dijuluki surga di timur Indonesia. Di Misol, puncak Davalen menjadi salah satu daya tarik utama. Dari puncaknya, pengunjung disuguhi pemandangan jajaran pulau karang yang memukau. Selain itu, ada telaga berbentuk hati atau dikenal sebagai Danau Love Kecil. Tidak kalah menarik tentunya keindahan bawah laut di Misol yang menjadi incaran pecinta diving, terlebih wisatawan mancanegara. Last year we came to Raja Ampat and we really liked it. My wife is crazy about diving, so Raja Ampat is very famous for people who love the underwater world. This year we decided to come back and explore a little bit more. So we went now to Misol, where we are now. It's a beautiful surrounding. Untuk mencapai puncak Davalen, wisatawan bisa menggunakan kapal dari Sorong atau Wasai menuju Misol. Penginapan pun ada yang cukup terjangkau karena Anda bisa memilih homestay warga yang menawarkan pemandangan indah karena dekat dengan laut. Ketika matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga akan menciptakan suasana magis. Pemandangan ini menjadi momen yang paling dinantikan wisatawan yang berkunjung. Dengan semua pesona dan potensinya, puncak Davalen di Misol tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi bukti nyata keindahan alam Indonesia yang luar biasa. Dari Misol, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo bersama calon wali kota Bogor Dedi Rahim menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat kecil dengan memberikan bantuan gerobak pada pedagang UMKM di Bogor, Jawa Barat. Partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Ecela Tandusudibyo ini juga meminjamkan mobil listrik untuk mobilitas di masa kampanye Pilkada Bogor. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, bersama jajaran pengurus DPD Partai Perindo Kota Bogor dan calon wali kota Bogor, Dedi Abdurrahim, membagikan gerobak kepada 6 pedagang kecil di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Gerobak gratis Partai Perindo merupakan bentuk dukungan kepada pedagang kecil agar cepat naik kelas, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dan ini sebagai bagian dari simbolisasi bahwa Partai Perindo betul-betul peduli terhadap UMKM. Itu yang kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan semangat seperti ini maka ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk betul-betul dia punya kreativitas dalam UMKM. Memberikan 6 unit gerobak yang tersebar di 6 kecamatan yang insya Allah ini memang yang dibutuhkan masyarakat untuk bisa mencari kebutuhan sehari-harinya. Alhamdulillah memang ini rezeki kali saya ya. Memang sih udah ada gitu. Cuman ya biar lebih lagi ya biar bagus lagi gitu.
Dalam kegiatan ini, DPD Partai Perindo Kota Bogor juga meminjamkan kendaraan operasional berupa mobil listrik guna memudahkan mobilitas kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor nomor urut 3, Dedi Abdurrahim dan Jenal Mutakin. Memang kondisi kontur wilayah di Bogor ini kan sangat beragam. Jalan-jalannya masih ada jalan-jalan yang cukup sempit dan curam ya. Dan ini kelihatannya kalau pakai kendaraan dari Perindo ini akan lebih lincah. Kita berharap Dedi Jenal ini memang benar-benar akan bisa merangkul dan memenangkan dan bisa terus membangun Kota Bogor. Kegiatan kampanye ini juga diisi dengan pasar sembako murah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses sembako murah di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menunjukkan komitmennya dalam mengawal kemenangan para calon kepala daerah yang didukung maupun diusung. Berbagai kegiatan dan kampanye calon kepala daerah ini turut dihadiri jajaran pengurus Partai Perindo sebagai bentuk soliditas dan komitmen dukungan pada Pilkada serentak. PLT Sekjen Partai Perindo, Andi Muhammad Yusrin Patawari, beserta jajaran pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tenggara, ikut menghadiri kampanye akbar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari, Abdul Razak Afdal, di pelataran XMTQ Kota Kendari. Kehadiran Partai Perindo dalam kampanye akbar yang dihadiri ribuan pendukung ini menjadi bukti dan komitmen kuat untuk memenangkan pasangan nomor urut 5 ini. Ini adalah komitmen kami Partai Perindo, Dewan Pimpinan Pusat Pak Haritano dan Mbak Angela meminta saya untuk mewakili beliau menghadiri kampanye akbar. Ini adalah bentuk dukungan kepada Pak calon wali kota dan calon wakil, insya Allah akan menjadi wali kota terpilih. Inilah komitmen kami dari Partai Perindo. Akhirnya kami datang ke tempat ini untuk melakukan kampanye akbar. Di Kalimantan Selatan, Partai Perindo turut mendampingi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin Hasnuryadi Sulaiman, dalam debat terakhir di Gedung Chandra Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam debat, paslon nomor urut 1 ini berkomitmen akan membangun Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Ya, akan masyarakat menilai. Apapun hari ini hasilnya, debat itu masyarakat menilai. Yang mana yang patut memimpin Kalimantan Selatan ke depan, mana yang kompak, mana yang apa, yang penting jelas kami bekerja bersama merangkul semua. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini akan terus bergerak turun ke masyarakat, memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group turut berpartisipasi dalam Pekan TV Fujian Quanzhou 2024 di SCBD Jakarta. MNC Group melalui MNC Contents and Licensing resmi menjalani kerjasama bersama Pekan TV Fujian guna mengenalkan budaya antar kedua negara melalui konten-konten menarik. MNC Content and Licensing resmi berkolaborasi dengan Pekan TV Fujian dalam menghadirkan konten-konten menarik kepada para pemirsanya. Kerjasama ini membuka peluang dalam pengembangan industri media yang lebih luas seperti produksi film, sinetron, animasi, serta program drama series terbaru. Kemitraan ini juga akan menjadi jembatan pertukaran budaya antara Indonesia dan China sekaligus memperkuat kolaborasi dalam komunikasi film dan televisi. 这一次非常荣幸能跟我们的 MNC 集团呢能有这样一个合作机会，我们非常期待就印尼跟中国两方面现在的这种多层次的文化、经贸、社会的这种交流啊，进行传播报道。 Melalui platform OTT, beragam konten Cina seperti program drama series akan menjadi tontonan hiburan yang menarik bagi pemirsa di tanah air. Perkembangan konten China di Indonesia tentunya sangat positif karena sekarang konten-konten mikrodrama sudah sangat bertumbuh di Indonesia dan harapannya MNC Group juga bisa mengadakan co-production, khususnya mengadakan co-production di bidang mikrodrama. Ya, kolaborasi yang kami lakukan dengan Fusion TV ini adalah membantu mempromosikan program China, program mereka di stasiun TV, salah satu stasiun TV milik MNC yaitu iNews dan juga platform OTT RCTI Plus.
kami mempromosikan 6 episode program dokumenter dari China di 2 platform tersebut. Pekan TV Fujian Guangzhou Indonesia Filipina Cina 2024 akan berlangsung selama 6 bulan dengan menyajikan berbagai kegiatan serta hiburan menarik di Indonesia dan Filipina, termasuk pemutaran program TV yang memungkinkan para penonton dapat merasakan kekayaan budaya Fujian maupun Tiongkok. Dari Jakarta, Naura Safikah dan Di Bernardi iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar Ayus pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.